Ini gambar yang ngomong aneh kali gitu. Oke, Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau nanya sih Bang. Oh, mau nanya, nanya sama siapa? Ada 3 nih pilihannya nih. Silakan. Mau nanya apa benar kata di situ umat Muslim cuma bisa baca Quran tapi tak tahu artinya. Nah, siapa mau jelasin tuh? Uni atau Bang Nandar nih? Boleh. Kan mau bertanya aja apa benar omongan dia kan? Iya Bang, silakan nih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pangeran Tabedasi. Pertanyaan bagus sekali, juga sekaligus mengkritisi kami ya. Terima kasih by the way. Pertama, saya harus jawab jujur nih. Di dalam Islam itu kami, dari mulai kami berumur 3-5 tahun sampai kami menjelang dewasa, kami akui kalau kami umat Islam berprogres dan berproses dalam belajar. Saya tunjukkan fakta kepada Anda bahwa menariknya anak umur 3 tahun, 5 tahun itu sangat mudah menghafal Al-Quran yang berbahasa Arab, apapun suku dan apapun bahasa ibu mereka. Itu dulu yang kamu harus pahami. Contoh, mungkin kamu tahu bahkan seorang anak kecil bernama Najah yang bahkan memiliki masalah dengan alat inderanya, salah satunya fungsi otak, dia pun mampu menghafal Al-Quran. Sejalan dengan ilmu pengetahuan di mana di dalam taksonomi Bloom bahwa sebenarnya menghafal itu adalah kemampuan dasar manusia. Maka Allah memudahkan kami untuk menghafal Al-Quran karena itu secara naluriah mudah dilakukan. Maka kemudian setelah remaja, umat Islam dianjurkan bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga memahaminya dengan adanya di pondok pesantren pembelajaran ilmu Nahwu Shorof dan juga ilmu lughah, di mana kami dianjurkan untuk belajar tentang kaidah bahasa Arab dan artinya. Bahkan itu menjadi kewajiban bagi kami. Jadi kalau Edis berkata bahwa ada umat Islam ketika membaca Al-Quran tapi tidak mengerti artinya, itu bukan salah agamanya, karena Islam mengajarkan kami wajib belajar ya. Talabul ilmu itu adalah kewajiban bagi kami seluruh Islam. Dan bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab mengajarkan kami untuk belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Itu menjadi fardu kepada kami kemudian. Bahkan dosen saya mengajarkan itu adalah sebuah kewajiban kepada kami. Jadi kalau ada orang Islam yang bisa membaca Al-Quran tidak mengerti artinya, mereka rugi. Tapi mereka itu berdosa karena tidak memenuhi kewajiban. Cuman Jadi apakah wajib mereka? Bentar sedikit, saya sedang jelaskan. Ketika sebelum selesai, jangan dipotong dulu brother. Sabarlah mendengar jawaban biar enak dan tuntas ya. Menuntut ilmu itu harus sabar. Saya aja bersabar mengajarkan Anda. Masa Anda mendengar aja nggak sabar? Maka ketika ada umat Islam yang membaca Al-Quran tapi tidak mengerti, itu bukan salah agamanya, tapi salah orangnya. Pertanyaannya, apakah benar banyak umat Islam itu yang membaca tapi tidak mengerti? Jangan tuduh sebelum melakukan analisa secara akademik. Kami punya pondok pesantren di mana anak-anak kecil bukan hanya diajarkan menghafalkan Quran, tapi juga mengerti Quran tersebut. Bahkan dalam ilmu pengetahuan Islam ada namanya pedagogik, belajar dari kecil, dan andragogi, belajar dari besar. Ini pun tidak masalah keduanya. Maka kalau Edis mengatakan umat Islam itu membaca tak mengerti, ya pasti ada di antara kami yang begitu. Tapi itu bukan salah ajarannya, tapi salah orangnya. Itu jawaban saya dulu. Silakan elaborasi lagi untuk pengetahuan Anda. Silakan. Jadi Uni bisa bahasa Arab. Dan Oke, saya jawab. Saya sedang belajar bahasa Arab karena saya mengambil studi dan akan melanjutkan S2 saya di dalam kaidah sastra bahasa Arab. Insya Allah bulan ini saya wisuda, saya lanjut. Ini kewajiban saya. Tapi kalau Anda tanya saya mengerti Al-Quran yang saya baca, hafalan saya mengerti. Yang saya belum hafal jadi, mungkin saya tidak mengerti. Bentar dulu brother, ya kan? Brotherku, kalau bertanya itu Sabar, biarkan Bang. kami selesai menjawab. Kami katakan sekali lagi,
Kami belajar itu dari kecil sampai mati. Ada pedagogik, ada andragogik, paham ya? Artinya ada yang belajar dari kecil, ada yang belajar dari sudah dewasa. Saya yang belajar secara sudah dewasa. Di usia saya ketiga, bentar dulu, aduh, Gini ya. brother. Makanya aku tanya tadi. Kalau Anda tidak Sabar. sabar mendengarkan jawaban, kami nggak paksa Anda bertanya kan? Iya. Saya saja yang mencarikan jawaban untuk Anda, sabar menghadapi Anda yang bertanya. Kok Anda yang hanya mendengarkan nggak sabar ya? Kepanjangan. Kalau tidak butuh jawab, Belit-belit. kalau merasa Ini tanya balik aja nih. dan Gak apa-apa merasa nih. berbelit-belit, kamu yang saya tanya. Sekarang Iya. saya tanya sama kamu. Apa ayat yang kamu hafal di dalam kitabmu, brother? Aku nggak menghafal, tapi aku memahami. Apa yang kamu pahami dari yang tidak kamu hafal? Hafal aja enggak kok paham. Memang kau paham Yohanes 1 ayat 1 maknanya apa? Ya kan. Songong kali kalian ini, brother. Nggak Ketika kau songong, bilang kau makanya saja aku tidak tanya menghafal tadi, tapi Umi. paham, apa yang kamu pahami? Boleh aku Oke, ngomong? kamu saya tanya, saya uji. Ketika kamu bilang kamu paham, saya uji. Itu klaim besar loh ya. Tolong kamu jelaskan kepada saya apa makna dari Tuhan meminjam pisau cukur ke negeri Asyur lalu mencukur bulu paha. Jelaskan kepada saya. Terima kasih. Gimana? Ini klaim tadi. Kalau saya nggak pernah Bingung. ngeklaim. Kamu ngeklaim Iya, kamu makanya. paham kitabmu. Saya uji ke klaimmu tadi. Ingat loh, depan saya kalau ngeklaim pasti saya uji loh. Ketika Iya. kamu bilang kamu paham tapi tidak hafal, saya kasih kamu ayat. Dalam kitabmu Tuhanmu berkata, Dia meminjam pisau cukur ke negeri Asyur untuk mencukur bulu paha. Apa yang kamu pahami dari ayat ini? Silakan, buktikan. Tertulis di mana nih? Bayangkan teman-teman, saya bukan Kristen hafal ayatnya loh. Saya bukan Kristen hafal ayatnya. Makanya kamu ketika bilang saya nggak hafal, tapi saya paham ayatnya tertulis di mana aja kamu nggak tahu, gimana kamu bisa Maksud paham, begini, saudaraku? kayak kami kan, kalau hafal yakin satu pun pendeta atau orang Kristen nggak ada itu yang hafal. Apa yang kamu paham? Kita Kamu pahami aja nggak tahu ayatnya di mana. Saya aja, walaupun mungkin saya tidak tahu kitab apa, ayat apa, tapi ada diksi di kitabmu saya hafal. Tuhan meminjam pisau cukur ke negeri Asyur untuk mencukur bulu paha. Pertanyaan saya, dari diksi di kitabmu ini apa yang kamu pahami? Mengaku paham, ternyata walaupun saya sampaikan ayatnya ternyata nggak ngerti ya. Inilah namanya klaim Pertanyaanku tadi bombastis. belum dijawab loh. Loh, katanya nggak mau dengarkan saya menjelaskan karena berbelit-belit. Sekarang Ya maka kan kembali lagi ke pertanyaannya. aku tanya Ini tadi. maunya kamu itu saya menjawab seperti yang kamu mau. Ya nggak bisa lah. Bukan. Saya menjawab Umi seperti yang menjelaskan saya itu tahu. dari anak kecil. Kan aku tanya kan orang Islam. Kalau kamu tidak mampu mendengarkan saya, kami kan tidak paksa kamu mendengarkan, brother. Di sini kan kamu bertanya, saya menjawab. Masa saya menjawab seperti yang kamu mau? Tentu saya menjawab seperti yang saya tahu. Ketika kamu membohongi saya dengan mengatakan paham kitabmu, saya tanya sama kamu, saya uji. Makanya jangan bohong depan saya nih. Enggak, gini loh. Tadi kamu sudah lelah mendengarkan saya berbelit-belit. Ya udah ngapain tanya kalau gitu? Gantian. Kalau kamu paham tentang kitabmu, oke, saya tanya sama kamu. Pertanyaanku tadi Ketika betul, Yesus ya. berkata dalam Ini. kitab Lukas pasal 24 ayat 46. Dengar dulu nih. Tenang dulu nih, Ada tenang. tertulis. Nah, Loh, pertanyaanku tadi belum saya selesai. yang menjawab aja, sabar. Loh, katanya nggak mau mendengarkan jawaban Kok saya karena menjawab berbelit-belit panik masih mau bertanya gitu, sama Pak? saya. Enggak, pertanyaanku tadi loh. Loh, Kan belum kalau selesai. panik itu kayak kamu memotong orang yang sedang bicara. Secara psikologis, brother, orang yang panik itu adalah ketika orang yang menghentikan orang lain yang sedang menjelaskan seolah-olah penjelasan orang lain itu mengguncang iman, brother. Tahu? Itu secara psikologis. Kalau kamu Ya tidak udah, coba terguncang, Ustadz- kamu tenang Ustadz mendengarkan. Yusuf PI Seperti saya yang tenang apa menjelaskan. aja lah, Mengerti? yang menjelaskan. Kayaknya aku kurang pas berbelit-belit Umi. Aku nggak paham. Mana tahu Ustadz Yusuf PI bisa lebih menjelaskan lebih apa kan lebih. Pertanyaannya Bang diulang. Oh, ini sudah lengkap sebetulnya. Pertanyaannya diulang. Pertanyaan diulang, apakah kata Edis TV kan orang Islam
bisa baca tapi tidak tahu arti Al-Quran. Lalu, Ya, aku mau bertanya itu, Ustaz. ya gini bang, gak semua umat Islam itu bisa menerjemahkan Al-Quran.